Ini kita masuk ke bilangan caca, pecahan, dan desimal. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama, kita duluan mengerjakan yang di dalam kurung. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya, operasi yang di depan atau di sebelah kiri dikerjakan dulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Artinya operasi yang di depan atau di sebelah kiri dikerjakan dulu. Yang keempat, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian harus dikerjakan lebih dulu walaupun ditulis di belakang operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini ada contohnya. 3 kali 4 di dalam kurung tambah 6 tambah 2 sama dengan berapa? Nah, itu aturan yang pertama, duluan mengerjakan yang di dalam kurung. Berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 6 ditambah 2. Karena di dalam kurung duluan kita kerjakan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 12 ditambah 8 sama dengan 20. Yang kedua, 5 kali 2 ditambah 8 dibagi negatif 2. Berarti di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Berarti duluan kita kerjakan perkalian 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 8 dibagi negatif 2. Berarti kita duluan kerjakan 8 dibagi negatif 2 sama dengan positif dibagi negatif sama dengan negatif. Berarti hasilnya negatif 4. Pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan, jika ada tanda yang berbeda berdekatan, kita ubah menjadi tanda negatif. Berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6. Contoh yang ketiga, 40 dibagi 8 dikurang 6 kali 3 ditambah negatif 5. Berarti kita kerjakan duluan. 40 dibagi 8 sama dengan 5 dikurang 6 kali 3, 18. Positif, negatif, kita ubah jadi negatif. Ini tanda positif, ini tanda negatif. Berarti kalau ada tanda seperti ini kita jumlahkan, berarti 5 dikurang, karena tandanya mengikuti soal, 18 tambah 5 sama dengan 23. Jadi 5 kurang 23, bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. 23 kurang 5 sama dengan 18. Dan tandanya mengikuti bilangan yang terbesar. Berarti 23 di sini bilangan yang paling besar, tandanya negatif, jadi hasilnya negatif 18. Nah, kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada di sini aturannya Ibu buat. Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang berbeda penyebut harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sementara penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dilakukan dengan mengurutkan tanda koma pada perhitungan bersusun. Ini ada contohnya. 0,32 ditambah 5,2. Pembacaan bilangan desimal, bukan 0,32 karena ini per puluhan per ratusan. Berarti 0,32 kita buat bersusun ke bawah. 0,32 ditambah 5,2, berarti 5 itu di bawah satuan, berarti di bawah 5,2. Kemudian kita jumlahkan dari belakang dulu. 2 diturunkan karena tidak ada bilangan di bawahnya. 3 tambah 2 5. 0 tambah 5 5.
Nah, komanya harus sejajar, berarti 5,52. Contoh yang kedua, 4,8 dikurang 1,22 berarti 4,8. Satu ini satuan berarti di bawah 4,22 berarti 8. Duluan kita tulis ya. 2. No, di sini tidak ada bilangan berarti kita pinjam dari 8. 0 kurang 8. 0 kurang 2 tidak bisa berarti pinjam di sini. 10 kurang 2 jadi 8. Di sini tinggal 7. 7 kurang 2 sama dengan 5. 4 kurang 1 berarti 3. Komanya harus sejajar. Contoh yang ketiga, kita masuk ke pecahan. 2/3 ditambah 1/4. Nah, ini penyebutnya berbeda. Jadi harus kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebut itu kita bisa menggunakan KPK. Berarti kita cari dulu KPK dari 3 dan 4. KPK-nya 3 dan 4 itu sama dengan 12. Berarti kita buat di sini 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian kita kalikan dengan pembilang berarti 4 dikali 2. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. Baru kita kalikan dengan pembilang. Berarti 3 kali 1. 4 kali 2, 8/12 ditambah 3/12. Cara yang lain bisa menyelesaikannya ini bisa tanpa KPK, bisa dengan mengalihkan silang ya. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Pembilang ditambah pembilang, penyebutnya tetap kita ambil 1. 8 ditambah 3/12 berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11/12. Contoh yang keempat, 2/3 dikurang 1/5. Ini penyebutnya berbeda berarti harus kita samakan. Ibu coba ya dengan perkalian silang, berarti yang dari sini dulu. 2 dikali 5 kurang 3 kali 1 per penyebut kali penyebut 3 kali 5 per 3 kali 5. Kemudian kita 2 kali 5 sama dengan 10 per 3 kali 5 sama dengan 15 dikurang 3 kali 1 3 per 3 kali 5 15. Nah, penyebutnya sudah sama berarti tinggal kurangkan pembilang, kurang pembilang berarti 10 kurang 3 per 15. 10 kurang 3 sama dengan 7 per 15. Contoh yang kelima. Ini penyebutnya sama berarti tinggal kita jumlahkan pembilang tambah pembilang. 2 ditambah 8, penyebutnya sudah sama, tinggal ambil satu penyebutnya. 2 tambah 8 sama dengan 10/7. Pengurangan penyebut sama. 4 kurang 2 per, kita ambil satu penyebutnya, per 5. 4 kurang 2 sama dengan 2/5. Kita lanjutkan ke perkalian. Pada perkalian pecahan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Baru yang kedua, pecahan itu harus berbentuk pecahan biasa. Kalau kita temukan pecahan campuran berarti harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Kita lihat, baru pada perkalian pecahan desimal dilakukan dengan cara bersusun.
Jumlah angka di belakang koma pada akhir perkalian adalah sama dengan jumlah total angka di belakang koma dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Contohnya 1 per 3 kali 2 per 4. Berarti ini pecahan campuran dikali pecahan biasa. Berarti kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Cara mengubahnya 1 kali 3 ditambah 1 berarti 1 kali 3 ditambah 1 penyebutnya tetap dikali 2 per 4. 1 kali 3, 3 tambah 1 berarti 4 per 3 dikali 2 per 4. Oke, kita kalikan pembilang dengan pembilang. 4 kali 2 per penyebut kali penyebut. 4 kali 2 sama dengan 8 per 12. Contoh yang kedua, 3 per 7 kali negatif 2 per 3. Di sini positif kali negatif, hasilnya pasti negatif. Berarti negatif 3 kali 2 per 7 kali 3. Oke, berarti negatif 3 kali 2, 6 per 7 kali 3, 21. Jadi hasilnya negatif 6 per 21. Nah, ini ada bilangan desimal. Pada bilangan desimal itu dilakukan dengan cara bersusun. Oke, kita buat bersusun. 1,02 dikali 0,3. Oke, kita kerjakan dulu dari belakang. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 0, setiap bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. 3 kali 1, 3. Kemudian kita masuk ke satuan. 0 kali 2, kemudian 0,2. 0 kali 2 itu sama dengan 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Kemudian kita jumlahkan. 6, 0, 3, 0. Nah, cara menentukan koma, kita hitung semua yang di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Jadi hasilnya 0,306. Kemudian kita masuk ke pembagian pecahan. Hasil bagi pecahan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan yang dibagi dengan kebalikan bilangan pembagi. Berarti bagi ini kita buat jadi tanda kali. 2 per 5 karena ini bilangan yang dibagi kali ini bilangan, ini pecahan pembagi. Kita ubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, berarti 3 per 1. Kemudian kita kalikan seperti mengalihkan pecahan. 2 kali 3 per 5 kali 1. 2 kali 3, 6 per 5 kali 1, 5. Pembagiannya pada bilangan desimal 0,6 dibagi 0,2. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan. 0,6 kita ubah berarti 1 di belakang koma. 6 per 10 dibagi 2 per 10. Kemudian kita ubah 6 per 10 kali 10 per 2. Oke, 6 kali 10 per 10 kali 2. Ini bisa ada yang dimatikan ya. Berarti 6 per 2 atau sama dengan 3. Itulah dia. Dengan banyak mengerjakan soal maka kita akan lebih paham.